Selamat datang di ruang rapat utama DPRD Kota Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juni 2021, kita dapat hadir bersama dalam acara rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan rapat oleh pimpinan rapat. 2. Penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh Wali Kota. 3. Penyerahan naskah penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dari Wali Kota kepada pimpinan rapat. 4. Penutupan rapat oleh pimpinan rapat. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi susunan acara rapat paripurna DPRD Kota Surabaya. Selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan para syuhada yang telah gugur mendahului kita, marilah kita berdoa bersama-sama untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan daftar hadir anggota DPRD Kota Surabaya oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Surabaya. Yang terhormat pimpinan rapat DPRD Kota Surabaya, dengan ini kami laporkan dalam rapat paripurna berdasarkan daftar hadir bahwa anggota DPRD yang telah hadir di ruang rapat paripurna sejumlah 10 orang dan yang hadir di luar kerja masing-masing sejumlah 27 orang, sehingga jumlah total anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini sejumlah 37 orang dari 50 anggota DPRD. Demikian untuk menjadikan periksa, dan selanjutnya untuk rapat paripurna ini diserahkan kepada pimpinan rapat. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Surabaya, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah Kota Surabaya, rekan-rekan wartawan, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana rapat paripurna sebelumnya, bahwa rapat paripurna ini juga dilaksanakan dengan menggunakan video telekonferensi
sesuai laporan Sekretaris DPRD berdasarkan daftar hadir bahwa anggota DPRD yang telah hadir di ruang rapat paripurna sejumlah 10 orang dan yang hadir di ruang kerja masing-masing sejumlah 27 orang. Sehingga jumlah total anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini sejumlah 37 dari 50 anggota DPRD. Dengan demikian, quorum rapat telah tercapai sesuai dengan pasal 102 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya dengan iringan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Surabaya hari Senin tanggal 21 Juni 2012 tepat pukul 11.12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, bahwa Wali Kota Surabaya telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kota Surabaya nomor 180/436.1.2 tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rancangan peraturan daerah Kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 17 Juni 2021, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Untuk itu kepada Saudara Wakil Wali Kota, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dan segenap anggota DPRD Kota Surabaya. Yang terhormat para kepala perangkat daerah. Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tentang penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan secara virtual oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Lailah Mufidah dari fraksi PKB didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Hermastoni dari fraksi Gerindra dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dari fraksi PKS. Usai rapat paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, awak media menemui Hermastoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyatakan. Hasil paripurna tadi adalah membahas tentang tindak lanjut dari pelaksanaan APBD tahun 2020 yang pada tahun 2020 kita sudah masuk pada etapa COVID. Dari proses penghitungan dan sebagainya, kapan lalu sudah dibentuk pansus dan kemudian sudah dilakukan sebuah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan alhamdulillah tahun 2020 kita mendapatkan status wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK. Ini sebuah prestasi yang baik. Nah, terhadap wajar tanpa pengecualian ini kaitan dengan tugas fungsi Dewan sebagai lembaga kontrol, maka punya kewajiban untuk menetapkan hal tersebut di dalam perda. Namun demikian tidak elok, tidak etis secara administrasi negara. Lalu kemudian BPK yang menetapkan, walaupun sudah menetapkan wajar tanpa perkecualian, kan Dewan sebagai lembaga perlu mengkaji, mencermati secara mendalam. Pencermatan terhadap hal-hal kaitan dengan masalah pelaksanaan keuangan itu, kita di dalam rapat panmus kemarin memutuskan nanti akan didetailkan oleh komisi-komisi karena mereka adalah yang mengusulkan item-item anggarannya, pelaksanaannya bagaimana. Nah, upaya ini kan kita lakukan dalam rangka apa? Supaya tentang upaya untuk menjadikan APBD dilaksanakan dengan tepat waktu, transparan, akuntabel, dan semua bisa terpenuhi.
Kemudian dari angka-angkanya pun juga demikian. Tahun 2020 adalah masa sulit kita, dan kemudian terbukti dari anjloknya pendapatan dari APBD yang ditetapkan 8,251 sekian, itu hanya bisa direalisasi 7,5, artinya hanya 91,44%. Padahal beberapa tahun sebelumnya APBD kota itu pendapatannya biasanya adalah surplus gitu. Tetapi di sini mengalami defisit. Kemudian belanja pun juga demikian, nampak konfigurasinya ada pengurangan. Belanja daerah yang awalnya itu ada dialokasikan sekitar 9 triliun, sekian, tetapi hanya bisa direalisasi 8 triliun. Artinya di sini ada upaya untuk penghematan 88%. Nah, walaupun dengan angka yang begitu, kita kan kemarin kita sempat dihadapkan dan masyarakat memahami bahwa masa COVID itu masa yang menjadikan semua pihak jadi prihatin, tetapi dalam pelaksanaan keuangan banyak yang penyimpangan terjadi. Dan kemudian contohnya yang terjadi di Kementerian Sosial kapan hari itu yang lalu. Nah, apakah itu ada satu rentetan kaitan dengan masalah pelaksanaan APBD di Surabaya? Maka tugas komisi-komisi nanti yang melakukan pencermatan. Sehingga nanti itu jangan sampai, kan banyak biasanya orang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Ketika kita itu adalah mengalami kesulitan seperti kemarin, kemudian kita menggelontorkan uang dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, justru itu yang disimpang-simpangkan. Nah, untuk Surabaya, untuk mengantisipasi apakah itu ada atau tidak, nanti itu dari komisi-komisi kita berikan tugas untuk mendalami secara tuntas. Itu yang kita harapkan. Dan jadwalnya pun juga demikian. Kita punya satu ketentuan perundang-undangan di dalam PP dan sebagainya. LPJ ini harus selesai maksimal tanggal 31 Juli. Dan kita sudah menyusun mulai hari ini start untuk tanggal 17. Kemudian kita secara maraton kita lakukan rapat. Jika nanti itu diikuti sampai kepada tanggal 21, harapan kita tanggal 21 Juli itu harus sudah selesai. Karena apa? 21 menuju tanggal 31 hanya terpaut 1 minggu. Dan kemudian kita harus pacu itu dengan kuat, karena di sisi lain di dalam jadwal kalender kegiatan Dewan kita harus juga menyusun rencana pembangunan jangka menengah RPJMD. Kita juga harus rumuskan itu, dan itu pun juga membutuhkan energi Dewan, sehingga kita akan padatkan pada bulan ini, sehingga nanti itu supaya kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain.